Wal Baihaqi an Anas ma min hafidhaini yarfi'ani ilallahi bisalatin rajulin ma'a salatin illa qalallahu ta'ala ushhidu kama anni qad ghafartu li abdi ma bainahuma. Dari Anas, tidak ada malaikat hafadhah, raqib dan atid yang melaporkan kepada Allah tentang salat seseorang, melainkan Allah berkata kepada malaikat tersebut, saksikan sesungguhnya aku sudah ampuni dia. Hamba-hambaku sudah saya ampuni. Dosa-dosanya di antara salat maghrib dengan isya berarti di antaranya terhapus dengan salat. Maghrib, isya dengan subuh sudah terhapus dengan salat subuh. Terus antara subuh dengan duhur dosanya terhapus dengan salat duhur. Duhur ke asar terhapus dengan salat asar. Dosa-dosa tersebut rontok dengan sendirinya. Wa fi kitab az-zawajir li syekhina khatimatul muhaqqiqin Ahmad bin Hajar al-Haytami. Ini ulama terkenal, Ibnu Hajar al-Haytami. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, warada fi hadisi man hafadha 'ala salawati. Man hafadha 'ala salati akramahullah bi khamsi khisalin. Yarfa'u anhu daikul 'aishi wa adabul qabri wa yu'ti hillahu kitabu biyaminihi wa yamuru 'ala sirati kal barqil khatib wa yadkhulu al jannata bighairi hisabin. Ini Ibnu Hajar al-Haytami yang meriwayatkan yang menceritakan tentang hadis Nabi Muhammad SAW, juga diriwayatkan oleh sebagian para alim ulama. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah muliakan dengan 5 hal. Yang pertama, kesempitan ekonomi akan diangkat, dihilangkan. Yang kedua, dihilangkan siksa kubur. Yang ketiga, diberikan catatan dengan tangan kanan. Yang keempat, lewat siratul mustaqim bagaikan kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Indahnya. Wa man tahawana anis salati aqabahullah bi khamsa asyarata ukubatan. Khamsatun fid dunya wa salasatun indal mauti wa salasatun fil qabri wa salasatun inda khurujihi minal kubri. Ini konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan ketika seseorang mengabaikan sholat, ya. Dan jelas sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengabaikan sholat, maka Allah akan siksa 15 siksaan. 5 di dunia, 3 ketika mati, 3 di alam kubur, 3 keluar dari kubur menuju mahsyar. Fa'ammal lawati fid dunya fal aula yungza'u al barakatu min umrihi. Yangza'u al barakata min umrihi. Adapun 5 yang ada di dunia, yaitu ingat-ingat hilang berkah dari umurnya. Yang kedua, yumhis ya man salihin, dihapus tanda-tanda orang soleh min wajih, dari wajahnya. Yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajjiruhu Allahu alaih, setiap amal yang dilakukan tidak mendapatkan pahala karena terhalang dengan tidaknya sholat 5 waktu. Yang keempat, yarfa'u lahu du'aan ila sama, Allah tidak akan mengangkat la yarfa'u, doa sampai ke langit. Yang kelima, laisa lahu hadzun min du'ai salihin, dia tidak dapat bagian doanya orang muslim. Doa orang muslim kan banyak, habis sholat doa, ketika khutbah, termasuk rukun khutbah adalah doa lil mu'minin wal mu'minat, untuk diampuni, enggak dapat bagian. Wa ammal lati tusibuhu indal mauti fal ula annahu yamutu dhalilan, wasaniyatu yamutu ja'ian, wasalisatu yamutu atshan, walusaqo buharad dunya ma rawa min atshihi.
Adapun ketika mati, maka akan ditimpakan 3 musibah. Yang pertama, mati dalam keadaan hina. Yang kedua, mati posisi lapar. Yang ketiga, mati dalam keadaan haus. Walaupun sudah dikasih minum air laut, maka tidak akan bisa menyegarkan, menghilangkan kehausannya. Wa amal lati tusibu fi qabrihi fal ula yudayyiqu alaihi al-qabra hatta takhtalifa outla'uhu wa saniyatu yuqadu alaihi al-qabrun naron yataqallabu ala jamri lailan wa naharon. Adapun 3 yang akan berada di kubur, yang pertama, Allah akan sempitkan kubur sehingga tulang-tulangnya itu sampai bersuara, sampai melengse. Kalau orang Jawa bilang gitu. Sampai ya kretek-kretek. Yang kedua adalah dinyalakan api di dalam kubur yang dapat membakar baik malam maupun siangnya. Yang 3, Allah akan kerahkan fi qabrihi su'banun ismuhu syuja', yaitu ular yang besar yang diberikan nama Syuja' al-Aqra', yang botak. Al-Aqra'u ainahu bin narin au azfarihi bin hadidin. Matanya seperti api, dari api, kuku-kukunya dari besi. Kullu dhafrin masiratu syamsi masiratu yaumin yatakallamul mayyita. Setiap kuku itu panjangnya perjalanan sehari. Bayangkan sendiri, perjalanan sehari itu panjangnya kukunya yang namanya Syuja'. Ia berkata kepada mayit, fayaqulu ana Syuja' al-Aqra', saya Syuja', saya ular besar. Sautuhu misr ra'dil qasif, suaranya seperti petir yang menyambar. Kamu tahu kan suara petir? Orang teriak, marah, orang udah takut. Ini suara petir. Sret, sret, sret. Yaqulu. Malaikat itu Allah. Ya. Ini kehendak Allah. Syuja' itu berkata, amarani Allah, amarani Allahu an adribaka ala tadji'is salati subhi ila tuli syamsi. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memukulmu karena kamu tidak melakukan salat subuh sehingga terbit matahari. Wa adrabuka ala tadji'is salati zuhri ila asri. Saya juga akan memukulmu karena kamu tidak salat zuhur sampai asar. Wa adrabuka. Nah, ini berarti atofnya wa'ad robbaka. Ini juga sama wa'ad robbaka semuanya. Dan saya juga memukulmu atas tidak sholat asar. Ilal maghrib, hingga waktu maghrib. Wa'ad robbaka. Saya memukulmu ala tadi sholatil maghrib. Karena sholat maghribmu kamu tidak laksanakan. Sehingga isya. Wa'ad robbaka ala tadi sholatil isya. Ilal fajri. Saya juga akan memukulmu kata Syuja' tersebut. Karena kamu menegang sholat isya sampai fajar. Wa kullaman daraba darbatan yaghusu fil ardi sab'ina dira'an fala yazu fil ardi mu'addaban ila yaumil qiyamah. Syuja' tersebut setelah memukul dia dengan keras, dia itu menyelam di bawah bumi 70. Tidak selesai memukul sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa amal lati subuh indal khuruj minal qabri fi mauqifil qiyamah fasyiddatul hisab wa sukhtu rabbi wa dukhulun nar. Adapun yang menimpa dia ketika keluar dari alam kubur di yaumul mahsyar, di hari kiamat tersebut, hisabnya berat, murka Allah padanya dan masuk neraka. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Wa fi riwayatin annahu yati yaumil qiyamah wa ala wajhi salah satu asturin maktubatin fi sutril awal. Ya mudi al-haqqillah. Di riwayat yang lain mengatakan besok datang di hari kiamat, wajahnya di jidatnya ada 3 tulisan. Yang pertama, wahai orang yang mengabaikan haknya Allah. Wa sitrusani, tulisan yang kedua, ya maksusan bi ghadabillah, wahai orang yang terkhusus mendapatkan murkanya Allah. Wa sittu salis, dayakallahu kama dayata fid dunya haqqallah. Yang ketiga ada tulisannya, mudah-mudahan Allah mengabaikan dirimu
seperti halnya kamu mengabaikan hak-haknya Allah, yaitu sholat 5 waktu. Fa'ayyas yauma anta min rahmatillah. Maka putus asalah kamu hari ini dari rahmatnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.